Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujijat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Hari ini saya Pastor Lukas Kusuma dari kota Philadelphia di Pennsylvania, Amerika, boleh menyapa setiap saudara dalam program Mesbah Mujijat. Dan saya percaya bahwa kita terus mengandalkan Tuhan dan diberkatilah, dipelihara, dan dilindungi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Dan jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujijat ini, jangan lupa untuk Anda share, dan juga Anda komen yang baik, pencet like-nya jempolnya, dan silakan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah renungan dengan tema, Tidak Haus Lagi Selamanya. Pernahkah Anda haus? Tahukah Anda bahwa rasa haus itu bisa membunuh kehidupan seseorang? Tahun 2006 di Amerika Serikat, ada seorang pria bernama James Kim, seorang editor teknologi di San Francisco, Amerika, sedang berpergian bersama istri dan dua anaknya untuk liburan Natal. Dalam perjalanan pulang, GPS mereka salah arah dan membawa mobil mereka ke jalan pegunungan terpencil di daerah State Oregon di Amerika. Mobil mereka terjebak di salju beberapa hari. Setelah kehabisan bahan bakar dan makanan, James memutuskan untuk berjalan mencari bantuan. Ia berjalan lebih dari 26 km dalam kondisi dingin ekstrim tanpa cukup air. Beberapa hari kemudian, tim penyelamat menemukan tubuhnya di tepi sungai. Ia meninggal akibat dehidrasi dan hipotermia. Istrinya dan kedua anaknya selamat karena mereka tetap tinggal di mobil. James mati karena kehausan dan kelelahan. Tubuhnya akhirnya ditemukan dekat sungai. Ironisnya, air yang ia cari begitu dekat, tetapi ia tidak sempat menjangkaunya. Ada kasus lain, seorang tentara Australia tahun 1998 di Gurun Simpson, Australia. Dua tentara muda melakukan perjalanan melintasi Gurun Simpson untuk latihan bertahan hidup. Mereka meremehkan panas ekstrim dan hanya membawa sedikit air. Setelah kendaraan mereka rusak, mereka berjalan kaki mencari bantuan. Namun suhu mencapai lebih dari 45 derajat Celcius. Akibatnya salah satu tentara meninggal karena dehidrasi, kehabisan atau kekurangan air. Dehidrasi yang parah, tubuhnya ditemukan beberapa kilometer dari titik awal. Lihat bagaimana manusia bisa bertahan tanpa makanan, tetapi tanpa air, ia hanya bisa berjalan maksimal 3 hari saja. Tubuh manusia lebih bergantung pada air dari apapun juga. Kasus lain terjadi di Amerika tahun 2014. Kasus Wanderer di Death Valley di Amerika. Seorang pria Jerman berusia 27 tahun melakukan perjalanan seorang diri ke Death Valley, salah satu tempat terpanas di dunia yang ada di Amerika. Dia tidak membawa cukup air karena mengira perjalanan akan singkat. Ketika mobilnya mogok, ia mencoba berjalan menuju ke jalan utama. Namun sedihnya, ia ditemukan meninggal di bawah pohon kecil dengan tangannya memegang botol air yang kosong. Ternyata dia mencari air, tetapi salah arah di padang di jalan yang salah. Tahukah Anda bahwa haus
itu bisa membunuh. Kisah-kisah ini menyadarkan kita bahwa haus bisa membunuh dan menghancurkan kehidupan seseorang. Haus tidak hanya secara jasmani, tetapi juga bisa secara rohani. Banyak orang hari ini sedang mengalami kehausan di jiwanya, haus akan kasih sayang, tetapi mencarinya dalam pelukan dunia, haus akan pengakuan, tetapi mengejarnya lewat pencitraan. Ada orang yang haus akan damai, tapi mencari di tempat yang salah, dalam harta, dalam kesenangan, dan popularitas. Belum lagi ada banyak orang yang haus akan kekayaan, akan uang, dan berujung kepada kehancuran. Nah, seperti orang yang tersesat di padang gurun, mereka minum air dunia, namun tetap haus lagi, karena air itu tidak memberi kehidupan yang sejati. Hari ini, apakah engkau sedang haus? Apakah engkau dalam keadaan sudah merasa hidupmu kering, kosong? Hari ini ada kabar baik, karena di tengah kehausan kita, di tengah dunia ini, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yesus berkata kepada wanita Samaria yang dijumpainya di sumur Yakub, barang siapa minum air ini, minum air sumur ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya ketika menerima air, yaitu air hidup yang Yesus berikan. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, lihat bagaimana Tuhan Yesus menawarkan untuk kita tidak haus lagi selamanya. Saat kita menerima Yesus, air hidup itu, apa yang dunia tidak bisa berikan, kepuasan dunia yang hanya semu, tapi hanya Yesus yang bisa membuat kita tidak haus lagi selamanya. Ayo yang percaya, coba ketiklah, katakan, hanya Yesus yang bisa memberi kepuasan sejati. Coba ketik lagi, hanya Yesus yang bisa memberi kepuasan sejati. Nah, bagaimana rahasia kita tidak haus lagi selamanya? Ada 3 rahasia yang kita belajar. Yang pertama, datanglah kepada alamat yang tepat. Datanglah kepada alamat yang tepat. Yesus mengingatkan wanita Samaria ini bahwa selama ini ia salah alamat dalam mencari kepuasan hidup. Yesus menjelaskan pada wanita ini bahwa Yesuslah Allah yang hidup. Yesuslah alamat yang tepat untuk mendapatkan kepuasan yang sejati. Saudara, sayangnya hari-hari ini ada banyak orang salah alamat dalam mencari kepuasan. Saudara, jika Anda mau cari saya, tetapi Anda pergi ke alamat rumah yang salah, saudara akan menemukan saya, karena alamat yang Anda tuju salah. Nah, sama juga ketika Anda mau mengalami kepuasan yang sejati, jangan sampai salah alamat. Pastikan engkau bertemu Yesus, karena Yesus adalah alamat yang tepat. Ayo coba ketik, katakan, Yesus alamat yang tepat. Alamat-alamat yang salah dalam mencari kepuasan adalah apa? Uang. Saudara, semua kita membutuhkan uang.
Tapi ada banyak orang berpikir bahwa uanglah yang akan memberi dia kepuasan sejati. Dan berapa banyak orang yang uangnya sudah nggak kehitung. Uangnya sudah tidak lagi dapat, saudaraku, wow, dibendung. Uangnya begitu banyak. Bukan lagi sultan, tapi sudah di atasnya. Tapi berapa banyak orang yang super kaya, crazy rich, tetapi hidupnya tidak bahagia, hidupnya menderita, hidupnya dipenuhi dengan kekosongan, kehampaan, dan ketidakbahagiaan. Ada alamat salah juga orang mencari kepuasan dari ketenaran. Dipikir kalau saya terkenal, saya tenar, saya pasti akan puas. Berapa banyak orang-orang yang tenar justru mati bunuh diri. Ada orang berkata bahwa kedudukan, oh, kalau saya punya jabatan penting di masyarakat, oh, saya akan puas. Berapa banyak orang yang kedudukannya luar biasa, hidupnya tidak puas. Ada orang juga mengumbar nafsu seksnya. Kalau saya bisa melakukan hubungan seks dengan si A, si B, dengan banyak wanita yang cantik, saya akan puas. Berapa banyak akhirnya justru mereka semakin kosong, hampa, dan hancur karena mengumbar nafsu seksnya. Banyak orang juga berkata bahwa, oh, ketika saya mengumbar nafsu memiliki barang-barang branded, saya akan puas. Oh, kalau semua barang-barang branded itu ada di rumah saya punya koleksi komplit, saya akan bahagia. Berapa banyak orang yang semua barang brandednya akhirnya jadi sia-sia ketika hidupnya tidak bahagia. Ada juga orang mengumbar nafsu makan. Oh, yang penting ngejar makanan yang enak, walaupun mahal, tempatnya jauh pun nggak apa-apa. Yang penting saya bisa puas dengan makanan. Tapi berapa banyak orang juga akhirnya hidupnya kosong. Ada orang juga yang menjadikan validasi, pengakuan itu adalah sumber kepuasan. Dan berapa banyak orang akhirnya tidak puas walaupun dia mendapat pengakuan. Ada juga orang berpikir agama bisa memberikan kepuasan, sehingga dia cuma sibuk menjalankan ritual-ritual agama. Tahukah Anda, hanya Yesus yang bisa memberi kita air hidup itu. Hanya Yesus saja alamat yang tepat. Hanya Yesus saja yang membuat kita tidak haus lagi selamanya. Bahkan air hidup itu akan jadi sumber mata air yang memancar dan memberkati banyak orang lain. Hari ini datanglah pada Yesus. Datanglah kepada alamat yang tepat. Jika saudara belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga bukalah hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau ada saudara yang sudah jauh meninggalkan Tuhan, ayo kembali pada Yesus dan kembali cinta Yesus, supaya hidupmu dan hidupku alami kepuasan sejati. Ayo yang mau coba katakan, aku mau dapatkan Yesus. Kalau engkau dapat Yesus, engkau dapat segala-galanya. Engkau dapat kepuasan. Engkau tidak akan haus lagi selama-lamanya. Yang kedua, datanglah dengan tempayan yang kosong. Saudara, seperti wanita Samaria ini, dia datang ke sumur Yakub dengan membawa tempayan yang kosong. Dan akhirnya dia bertemu dengan Yesus. Dan Yesus mengisi dengan air kehidupan. Saudara, tempayan yang kosong adalah gambaran hati kita yang terbuka, merindukan Tuhan, menjamah, merindukan hadirat Tuhan, merindukan yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan datang dengan tempayan yang sudah penuh. Jangan datang dengan tempayan yang sudah tertutup, sehingga hadirat Tuhan, sehingga air hidup itu akhirnya akan terbuang sia-sia. Hari ini, sesibuk apapun hidup saudara, bukalah hatimu, dahulukan Yesus, supaya tempayan hidupmu yang kosong dipenuhi, diisi dengan air hidup itu. Ketika Anda mungkin pernah dikecewakan, disakiti, tetapi jangan tutup hatimu bagi lawatan kasih Tuhan. Buka hatimu bagi Yesus setiap hari. Izinkan Yesus
menjamah, dan memulihkan hidup saudara. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia tidak haus lagi selamanya. Mari kita belajar, datanglah dengan kejujuran dan kemauan untuk berubah. Saudara, saat wanita Samaria di sumur Yakub ini, setelah mendengar tawaran Yesus tentang air hidup, maka dia berkata, "Aku mau, berikanlah aku itu." Yang aneh, Yesus tidak berkata, "Oke, sekarang terimalah." Tidak. Tapi Yesus berkata, "Panggillah suamimu." Loh, urusannya apa? Kan wanita Samaria ini membutuhkan air hidup. Tetapi kenapa justru Yesus tanya, "Panggillah suamimu"? Maka wanita ini dengan jujur berkata, "Aku tidak punya suami." Lalu kata Yesus, "Tepat seperti katamu, sebab engkau punya 5 orang suami, dan yang sekarang bukanlah suamimu." Saudara, di sini Yesus dengan penuh kasih sedang menuntut kejujuran wanita Samaria ini. Bahkan Yesus mau mengubah wanita Samaria ini. Wanita ini sudah 5 kali mungkin bercerai. Ada 5 orang suaminya yang sekarang yang kena bukan suaminya. Wanita ini mungkin hidup dalam perzinahan, hidup dalam dosa, ikatan-ikatan yang mengerikan. Tetapi ketika dia mau mendapat air hidup, maka Yesus menawarkan agar dia jujur, terbuka dengan Tuhan, dan mengizinkan Tuhan mengubah kehidupannya. Hari ini maukah saudara datang pada Yesus dengan sikap jujur? Jujurlah dengan Tuhan, jujurlah dengan diri sendiri, dan mari kita mau diubah oleh Yesus jadi ciptaan yang baru. Saya dulu orang jahat, saya dulu orang yang sombong, saya dulu orang yang merasa sok hebat. Tapi saat saya datang pada Yesus dengan kejujuran, dan saya mau diubah Tuhan, maka Tuhan mengubah hidup saya. Tuhan memperbarui hidup saya. Seperti wanita Samaria ini akhirnya, dia mendapatkan air hidup itu. Yang tadinya dia tidak dapatkan saat dia mengumbar, yaitu nafsu seksnya. Saat dia tadinya berharap dia bisa puas dengan seorang pria yang menjadi suaminya. Ternyata dia sudah gonta-ganti 5 suami. Dan yang ke-6 sekarang bukan suaminya. Wanita Samaria ini akhirnya jujur dan mau bertobat. Dan dia mau berubah. Dan singkatnya, kalau Anda baca terus dalam Yohanes 4, wanita Samaria ini setelah dia diubah Tuhan, berjumpa dengan Yesus, menikmati air hidup itu. Maka air hidup yang dari Yesus itu memancar seperti mata air. Dan memberkati, dinikmati banyak orang. Wanita Samaria ini akhirnya menjadi penginjil pertama. Wanita yang memenangkan kota Samaria. Membawa satu kota datang kepada Yesus. Haleluya. Kalau wanita Samaria ini bisa diubah dan bisa dipakai Tuhan, Tuhan yang sama juga bisa mengubah dan memakai hidupmu. Mungkin kau berkata, "Aku sudah terlalu hancur." Mungkin orang lain berkata, "Engkau sampah masyarakat, sudah tidak ada gunanya." Mungkin kau adalah orang yang sudah keluar masuk penjara dan seolah-olah tidak lagi ada yang menerima engkau. Hari ini ada kabar baik. Datanglah pada Yesus dan jujurlah dengan Tuhan dan izinkan, dan kita harus mau diubah oleh Tuhan. Mungkin kau berkata, "Saya terpuruk, Pastor Lukas, oleh keadaan ekonomi. Saya benar-benar hancur dalam pernikahan." Datanglah pada Yesus hari ini dengan jujur dan izinkan Tuhan mengubah kehidupan saudara dan saya. Kesimpulannya, Yesus menawarkan buat kita air hidup yang akan membuat saudara tidak pernah haus lagi selama-lamanya. Maukah engkau meresponi? Yang pertama, datanglah kepada alamat yang tepat. Hanya Yesus, air hidup yang bisa memberi kepuasan sejati. Jangan salah alamat. Hanya Yesus juru selamat. Hanya Yesus Tuhan yang bisa memberi air hidup itu. Haleluya. Yang kedua, datanglah dengan tempayan yang kosong. Datang dengan hati yang terbuka. Bukan hati yang tertutup. Datang dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan yang ketiga, datanglah dengan kejujuran dan kemauan untuk berubah. Jika Anda
mau benar-benar mengalami air hidup dari Yesus. Anda mau menikmati kepuasan sejati. Anda tidak mau lagi haus lagi selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami percaya bahwa Engkau Yesuslah air hidup itu. Dan hari ini Tuhan, kami buka hati. Kami datang kepadamu alamat yang tepat. Kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kami mau menerima air hidup itu. Kami mau menerima sumber air hidup itu. Sehingga kami mengalami kepuasan yang sejati. Yang dunia tidak bisa berikan. Yang kekayaan tidak bisa berikan. Yang ketenaran tidak bisa berikan. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau datang dengan tempayan yang kosong. Dengan hati yang terbuka. Untuk siap dilawat Tuhan. Untuk siap mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Dan kami mau datang dengan kejujuran. Dan mau berubah. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau jujur dengan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Pulihkan kami. Dan kami tahu Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memulihkan, mengangkat hidup kami. Bahkan memakai hidup kami. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat. Biar kami terus Tuhan menikmati air hidup yaitu Engkau Yesus. Dan kami mengalami kepuasan sejati. Tidak pernah lagi haus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Dan Tuhan biar kami terus hidup jadi pengikut Yesus sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Jika Anda diberkati, ayo coba ketiklah lagi katakan, Yesus sumber air hidupku. Yesus sumber air hidupku. Dan jika Anda juga diberkati, jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan juga Anda boleh komen yang baik, pencet like-nya jempolnya, dan juga Anda bisa share kepada teman-teman Anda. Dan saya percaya Yesus yang adalah sumber segala kepuasan akan memuaskan saudara. Dan program Mesbah Mujizat hadir setiap Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta. Anda bisa lihat langsung live-nya atau prime-nya, atau Anda bisa lihat siaran ulangnya dari YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari Minggu juga ada ibadah secara live dari PMC Philadelphia. Sudah 2 kali, dan saya percaya akan jadi berkat, dan Anda bisa ikuti. Dan saudara sekalian, follow Instagram saya Lukas Kusuma, follow Instagram Bethany Miracle Center. Saya percaya hari ini, apapun persoalan yang kita hadapi, datang pada Yesus, masih ada harapan. Dalam nama Yesus, terimalah mujizat dan berkat-Mu. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan sampai berjumpa lagi. God bless you all. God bless you all.